Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat masjid di masjid yang kita cintai ini. Salat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan dua buah hadis. Yang pertama dari Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru minas sholati alayya fi yaumil jum'ati wa lailatul jum'ati faman fa'ala dzalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah, rawahu al-Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah membacakan sholawat untukku pada hari Jumat dan malam Jumat. Barang siapa yang mengerjakan itu semuanya, maka aku akan menjadi saksi dan penolong bagi orang itu pada hari kiamat. Hadis yang kedua, ini dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru minas sholati alayya fa inna sholatakum alayya maghfiratun lidzunubikum watlubu ilad darajata wal wasilata fa innal wasilata 'inda rabbi syafa'atun lakum. Ini diriwayatkan oleh Akasir. Artinya, perbanyaklah sholawat untukku, karena sesungguhnya sholawat untukku adalah ampunan untuk dosa-dosa kamu semuanya. Dan mintalah untukku derajat dan wasilah, karena sesungguhnya wasilah untukku di hadapan Allah adalah syafaat untuk kamu semuanya. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebentar lagi kita akan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam rangka kita mencintai Rasulullah, dalam rangka kita semuanya mengingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita semuanya mulai dari sekarang dan seterusnya memperbanyak salawat kepada beliau, karena sesungguhnya salawat itu akan kembali kepada kita semuanya. Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali itu pernah menceritakan dalam sebuah kitabnya Muqasyafatul Qulub. Dahulu ada seorang pemuda yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Kemudian setelah bertemu itu, Rasulullah memalingkan wajahnya dari pemuda tersebut. Sang pemuda itu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kamu marah kepada saya?" "Tidak." "Terus kenapa engkau memalingkan wajah?" Rasulullah menjawab, "Maaf, saya tidak kenal dengan kamu." "Wahai Rasulullah, bukankah para ulama dan guru-guru saya mengatakan bahwa engkau mengenali seluruh umatmu lebih daripada seorang ibu mengenali anaknya?" Rasulullah kemudian menjawab, "Betul, mereka semuanya betul, para ulama betul. Tapi saya nggak kenal kamu karena kamu tidak pernah membacakan sholawat untukku." Maka kemudian orang itu, si pemuda itu bangun dari tidurnya, dan kemudian setiap hari dia kemudian membacakan sholawat paling tidak 100 kali dalam setiap harinya. Sehingga kemudian suatu malam si pemuda tadi bermimpi kembali
bertemu dengan Rasulullah SAW, dan kemudian Rasulullah berkata, saya sekarang sudah mengenal kamu. Nah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita ada pemikiran bahwa itu kan cuma cerita dan itu hanya sebuah mimpi, kita lihat sejarah. Raja Namrud juga bermimpi bahwa kerajaannya akan dihancurkan. Fir'aun pun juga bermimpi bahwa kerajaannya dihancurkan. Bukankah dua orang itu adalah orang-orang yang disebut sebagai orang-orang sombong, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi kemudian Allah memberikan lewat mimpinya itu sesuatu yang benar. Jika mereka saja melalui mimpinya diberikan suatu petunjuk kebenaran, saya yakin mimpi yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali melalui pemuda tadi adalah sesuatu yang benar. Intinya adalah bahwa mari kita semuanya mengamalkan salah satu pesan dari Rasulullah SAW untuk memperbanyak sholawat kepada beliau, karena sesungguhnya sholawat itu akan menjadi penolong untuk kita semuanya di akhirat. Salat itu akan menjadi salah satu cara untuk supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembacaan hadis untuk hari ini, malam ini. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita semuanya nanti dipertemukan dengan baginda Rasulullah SAW dan beliau mengenal kita semuanya. Oleh karena itu perbanyaklah membacakan sholawat. Apalagi sekarang menjelang kita menghadapi Maulid Nabi, tentu harus diperbanyak lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.